semua sudut dia tahu ada 5 orang di bawah itu. Di tangga, di dapur udah jelas. Iya, iya. Di ruangan saya, di kamar saya. Oke. Di ruang tamu ada 2. Sesuai dengan apa yang dilihat sama kru-kru kemarin ya. Sekali lagi amit-amit, alhamdulillah Tidak ada ya? tidak ada karena saya dilawan. Ya karena katanya semakin kita takut, semakin mereka Saya bisa lawan. ini. Ya, jadi itu teh katanya teh ranjangnya. Ya Allah. Kalau gangguannya sendiri apakah mendominasi untuk orang-orang baru, Kang Dewan, atau orang lama pun sampai sekarang masih diganggu gitu? Kembali lagi di Cerita Misteri bersama dengan Baby Alia. Dan pada hari ini Wargi Dahlia pastinya akan mendengar kembali lanjutan cerita dari episode sebelumnya. Nah tiba-tiba pas malam kok kayak ada selendang yang ke kaki. Dia ngebelakangin cuma rambutnya panjang. Nggak ada siapa-siapa tapi kayak ada bayangan wujud kakek-kakek gitu. Sesuai janjinya Baby Alia di minggu lalu, bahwa kita akan menghadirkan salah satu penghuni Mester lama. Setelah kemarin kita sudah berkenalan dengan Teh Ratna selaku staf dari Radio Dahlia FM yang hanya kuat 1 minggu berada di mes tersebut. Ada juga Sansan yang hanya kuat 2 hari untuk berada di mes tersebut. Saat ini ada salah satu kru Radio Dahlia yang sudah bertahun-tahun menetap di mes tersebut. Ini dia Kang Diwan, Music Director dari Radio Dahlia FM. Wow. Kang Diwan, Ya. luar biasa ini. Kemarin saya ngundang narasumber itu salah satu staf Radio Dahlia FM di bagian keuangan, ada Teh Ratna. Beliau kabarnya sudah menempati mes hanya kuat dalam waktu 1 minggu. Kalau Kang Diwan sendiri, sebelum saya tanya lebih jauh, di Radio Dahlia sendiri sudah bekerja berapa lama? 27 tahun dari 95. Wow, 27 tahun, 95 Baby Alia baru merangkak sepertinya. Tapi udah keluar. Oh, udah, sudah direncanakan ya. Nah, berarti sudah 27 tahun di Radio Dahlia karena perlu diinformasikan juga wargi Dahlia bahwa Radio Dahlia ini sebelum ada di Jalan Burangrang, dulunya itu ada di Jalan Mur ya. Di Jalan Mur, dan di situ adalah sekarang tempat yang dijadikan mes. Betul. Nah, kalau tinggal di mes sendiri sudah berapa lama Kang Diwan? Di mes sendiri saya di mes itu sebelum udah saya berkeluarga, di mes itu hampir 15 tahun. 15 tahun? Luar biasa loh. Ini berarti bisa dibilang kuncennya dari mes Radio Dahlia FM wargi Dahlia ya. Karena ini Kang Diwan penasaran banget Baby Alia. Sebetulnya Baby Alia sendiri kan kemarin sudah cerita bahwa belum pernah sama sekali menginjak mes Radio Dahlia FM karena pertama belum ada kepentingan ke sana, yang kedua sudah takut duluan ngedengar cerita dari teman-teman. Termasuk kemarin Teh Nana, Sansan juga ada cerita-cerita yang lumayan bikin merinding. Tapi mungkin Kang Diwan belum tahu mereka kemarin cerita tentang apa ya. Iya. Saya pengen dengar dari versinya Kang Diwan selama 15 tahun berada di mes Radio Dahlia FM. Sebelumnya boleh dikasih tahu nggak story dari mes tersebut seperti apa? Oke. Halo wargi Dahlia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Alia bilang tadi, saya adalah salah satu penghuni mes yang paling lama. Ada yang lebih lama lagi. Makanya sebenarnya Alia juga harus ikut juga ke mes sebenarnya biar tahu itu seperti apa. Nah, sebenarnya awal mula cerita di mes itu awalnya dulu kan mes itu buat ininya Radio Dahlia dari dulunya kan pindah ke Burangrang, akhirnya dipakai mes buat karyawan, buat penyiar, buat karyawan, salah satunya saya. Dulu kan bukan di tahun 2000 berapa gitu masuklah. Dulu rame ya, dulu ada penghuni itu ada, saya sebutin satu-satu aja ya, nggak apa-apa ya. Ada apa-apa. Rian, ada Angga, ada Pak Rudi, ada untuk di Dahlia itu ada Wina yang dulu di radio tetangga itu. Wina, terus Arman, adalah 5 orang dulu. Oke, berarti sama Kang Dewan dan juga teman-teman Dahlia yang lain kurang lebih di situ 10 orang lah ya ada. 10 orang termasuk tuh tim kita tuh. Oke. Berarti cukup ramai dulu ya. Cukup ramai. Nah, sebenarnya
nggak ada apa-apa sih ya, kita ya Mengalir seperti ya, biasanya. seperti biasa aja, Seperti kos-kosan seperti kos-kosan biasanya. aja, seperti kos-kosan aja. Udah kesini-sini, apalagi bertambah lagi dari hits radio. Awalnya dari kru Dahlia dulu, karyawan penyiar Dahlia dulu pada pindah-pindah keluar, tinggal saya bertiga, terus adalah radio hit. Nah, radio hit itu alhamdulillah rame lagi. Nah, ini ada cerita ke radio hit dulu ya. Iya, Sebenarnya iya, kalau sama bareng-bareng karyawan Dahlia atau penyiar Dahlia sebenarnya masih wajar-wajar aja. Cuman ini dari cerita orang-orang hit, Karena hits juga satu kantor dulu. satu di situ kantor, ya, di satu grup sama Dahlia, iya. Nah, ada yang namanya Ayu Andara yang dulu di Radio Hits. Nah, si Ayu itu baru nginjak sebulan, nggak tahu 2 minggu. Dia itu tidur di kamar yang sekarang kamar Arif. Oke. Nah, di pinggirnya sebelah itu kan gudang. Nah, jam 12 itu kayak ada kuku kayak singa ngaut-ngaut kayak gitu. Oh, kayak ngoet-ngoet pintu Ngoet-ngoet gitu. gitulah ya gitu, bersih-bersih gitu. Akhirnya dia cuma nggak sebulan langsung pergi keluar. Nah, Dia cerita. cerita. Terus Siapa lagi? ini siapa? Teguh. Teguh itu tengah malam. Teguh itu tengah malam di dapur. Dia masak gitu, di tengah malam masak. Tiba-tiba di belakang ada yang ketawa. Ngetawain. Ngetawain, hih, nah, kayak gitu. Nah, saya nggak ada ya, Teguh cerita, Kang gini. Terus dia cari ke depan, ke belakang, ke atas, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pas hari itu juga dia lari keluar malam-malam itu juga. Dan nggak mau balik lagi. Nggak mau balik lagi. Nah, itu kalau cerita dari orang-orang ya. Nah, kalau cerita dari saya, Pernah mengalami sendiri? makanya saya nggak bilang-bilang ke orang, udah biarin aja, suruh ngerasain dulu. Kalau mengalami sendiri, tapi pernah sih, cuma hanya Suara. merinding gitu, muncul Sunda teh manon, Bulu kuduk, muringkak bulu muringkak. punduk. Nah, banyak sekali, hampir di setiap ruangan, setiap sudut itu pasti ada kejanggalan, keanehan. Itu cuman alhamdulillah saya belum pernah melihat, tapi pernah 2 kali saya. Tapi itu hanya sekedar nggak tahu, saya halusinasi karena saya capek, mungkin habis bepergian jauh, pulang malam, saya tidur. Sosok apa ya? Sosoknya orang besar, Wah. hitam, orang besar. Merinding. Orang besar hitam. Saya tidur, saya lihat dia gini, naon sih mau nangkep harigu teh Indonesia teh. Kayak Naon si dakat bari malam. kayak berlaga. Cuman ya. pas itu saya nggak ada rasa takut apa, karena Di depan mata. lihat, saya lagi tidur, dia itu natap saya, cuma saya, udahlah saya ngebukung aja, bacaan lah, mau tidur, udah sampai pagi, udah itu di atas, kamar atas dulu saya. Di bawah juga sama, pas lorong itu pintu mau masuk ke kamar saya, di situ ada, di situ sama kayak gitu, tapi di situ bukan orang besar tapi kakek-kakek. Dia itu ngelihat aja, tapi ngelihatnya keluar, bukan ke tempat tidur saya, lihatnya keluar. Menatap keluar. Oke, ini merinding banget wargi Dahlia. Ternyata kita menemukan sosok yang baru dari yang sudah diceritakan oleh narasumber kita sebelumnya. Kalau kemarin Teh Nana cerita bahwa ada sosok perempuan yang selalu diam di bawah tangga, ya. Ternyata ada sosok lain di sana, dan bisa disimpulkan bahwa di dalam mes itu ada lumayan banyak sosok yang menampakkan diri kepada setiap orang dengan sosok yang berbeda gitu. Ada perempuan yang suka duduk di tangga, terus juga ada laki-laki tinggi besar katanya ya. Terus ada lagi nenek-nenek juga ada. Ini Kang Diwan, ini lumayan ngedengar ceritanya juga. Baby Alia udah serem sih, maksudnya kayak untuk masuk ke dalam kayaknya takut sih kalau Baby Alia, karena memang penakut. Yang membuat Kang Diwan sampai sejauh ini 15 tahun bertahan di mes itu seperti apa? Padahal kan bisa dibilang perlu diinformasikan juga, Kang Diwan ini rumahnya dekat juga sebetulnya wargi Dahlia, masih dalam kota Bandung gitu ya. Tapi memang kadang ada kerjaan sampai malam, larut malam, yang mengharuskan Kang Diwan akhirnya pulang ke mes gitu. Apa yang membuat akhirnya bertahan? Bertahan dan betah ya. Ya, kenapa? Butuh untuk penginapan. Terlalu jujur ya.
butuh untuk penginapan. Gini. Tapi terlepas dari itu semua, apa yang pelajaran yang diambil gitu menurut Kang Dewan? Ya sih lebih ke karena lokasi dari tempat kerja ke Dahlia sama ke tempat ke mes deket ya, deket cuma banget. bisa jalan gitu. Ya saya bertahan dan lagian tidak pernah nggak pernah dihiraukan lah kayak gitu. Mungkin ya, tapi coy amit-amit ya. Mungkin karena udah udah tahu ya udahlah udah apa penghuni lama mungkin nggak ganggu lah. Sebenarnya saya tuh banyak cerita-cerita apa yang bikin merinding yang ini tadi kan belum saya ceritain semuanya ya. Kayak kalau ke ini ya intinya mah itu kalau saya kenapa masih bertahan di mes, intinya saya karena udah merasa nyaman meskipun Banyak gangguan ini tapi saya yang penting nggak ngeganggu ke saya lah. Masing-masing aja bodo amat gitu, masing-masing aja. Nah, saya cerita lagi yang di bawah, itu kan belum cerita semuanya yang di bawah. Nah, yang di bawah itu dulu kamar saya di atas. Mau ke kamar mandi tuh, mau cuci piring ke dapur. Ke dapur itu jam 1 siang. Saya merinding ya. jam 1 siang, itu jam 1 siang. Saya ke bawah mau cuci piring. Di gudang itu kan di kamar dulu bekas Oki itu kan di belakang tuh ada glass box ya. Ada glass box tuh kayak kaca kayak gitu. Saya cuci piring, Pak. Saya ngebelakangin. Saya cuci piring tapi perasaan saya ada yang ngeliatin ya. Yang saya bayangin itu adalah sosoknya seperti barongsai Bali itu. Oh, seperti begitu. Kayak leak gitu ya. Aku paling takut itu. Kayak barongsai kayak gitu. Yang saya bayangkan gitu. Setiap saya ngerilik ini ke belakang, hilang. Iya. Sampai ditunda cuci piring sampai pindah ke atas. Oh, ada rasa takut juga ternyata kali-kali ya. Siang-siang. Jam 1 padahal itu jam 1 siang. Jam 1 siang itu. Selain itu, sampai saat ini deh, sekarang kan berarti di mes itu penghuni tinggal sisa 3 orang ya. Dari sekian banyak. Setahun ke belakang aja ya, 2020 ada teman saya ke sana. Mereka itu bisa tahu, bisa ngelihat itu. Mereka itu habis ini dia mampir dulu. Indigo gitu ya. Indigo kayak gitu. Mereka ikut inilah. Dan dulu karena hujan, ya udah suruh duduk dulu saya di mes. Dia duduk di ruangan tamu sampai dia bilang, kan apa? Saya mau cepat pulang. Kenapa? Sok jujur, dia itu orang itu sampai apa? Dia nggak kuat keringat dingin. Matanya, bola matanya sampai merah biasanya. Merah sampai ya gitu pengen pulang. Kenapa gitu? Masih hujan. Gak kuat Kang. Ya udah sok nunggu dulu tuh di kamar saya. Sok cerita ada apa ini. Dia semua sudut dia tahu ada 5 orang di bawah itu. Di tangga, di dapur udah jelas. Di ruangan saya, di kamar saya. Di ruang tamu ada 2. Sesuai dengan apa yang dilihat sama kru-kru kemarin ya. Ada 2 di situ. Karena dia indigo juga. Indigo juga, tapi tidak dari rupanya nggak buruk gitu. Biasa aja, cuma pucat. Terus nanti ada di jendela yang mau keluar, di jendela mau keluar pas dia mau pulang, pas di dalam tuh lagi duduk. Saya lihat memang saya ini merinding, merinding. Udahlah, Kade saya mau pulang, Kang Diwan saya mau pulang. Ini. Saya pun penasaran, di mana lagi? Saya takut juga saya tanyain di mana lagi? Di mana lagi? Pas mau pulang keluar di jendela pintu keluar mes itu di kaca jendela itu dia bilang, tuh ada yang lagi gini aja. Gini aja, tuh lihat. Padahal saya nggak lihat gitu. Oke. Ya, karena perlu diinformasi juga, ini Baby Alia juga punya teman beberapa yang peka terhadap aura-aura seperti itu, ya bisa dibilang indigo ya. Ada beberapa yang memang sengaja ingin menampilkan gitu, maksudnya berinteraksi. Ada juga yang memang dia itu merasa indigonya dia itu merasa malah beban berat untuk dia. Jadi ketika dia merasakan aura negatif itu, pundak, kepala, semua itu kerasa sakit katanya. Gitu. Makanya kenapa teman Kang Diwan ini tipe yang dia itu bisa melihat, bisa merasakan, tapi dia itu nggak mau sebetulnya untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Akhirnya itu tadi reaksinya adalah ke badan jadi sakit kepala, terus meriang, keringat dingin biasanya. Seperti itu kondisinya waktu itu teman Kang Diwan ya. Iya betul. Terus satu lagi itu udah lama sih, 4 adalah driver Dahlia namanya Supri istrinya.
Dia tuh lagi ngobrol di luar sama tetangga malamnya, ibu-ibu ngarumpi Oh, ya. tapi dia tinggal di mes itu Tinggal di waktu mes itu. di luar. Nah, di luar ngobrol, terus kata tetangganya bilang itu penghuni mes itu yang kaca gede itu. Iya, iya. Nanti ada lah, nanti saya lihat yang kaca gede itu di luar kelihatan itu penghuni mes itu, nenek-nenek lagi jalan naik ke tangga. Dia kaget kan, namanya almarhum Vera adalah istrinya si driver itu, namanya Supri drivernya dulu. Itu yang penghuni mes itu, yang punya mes itu, siapa kata dia itu, nenek-nenek lagi jalan naik ke tangga. Oh, dikira dia itu yang punya mesnya. Terus terakhir waktu kita bikin sumur bor tuh kapan? Setahun ke belakang lah, adalah setahun ke belakang. Nah, tahun belakang, pada itu jam 10 siang loh. Jam 10 siang, saya ke mes, saya ngambil sesuatu lah ke mes. Dia nanya ke saya, Kang, ada di atas teh nggak pada kerja? Jam 10 siang loh, di atasnya nggak pada kerja. Emang kenapa gitu? Itu sareuseurian we cenah, awewe di luhur. Terus emangnya Padahal sih, nggak ada siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa. Di ruang produksi atas. Ini ceritanya benar-benar complicated banget ya wargi Dahlia. Berbeda dengan narasumber yang kemarin, berarti ini memang banyak sekali gangguan-gangguan yang sering terjadi. Kalau gangguannya sendiri apakah mendominasi untuk orang-orang baru, Kang Dewan, atau orang lama pun sampai sekarang masih diganggu gitu? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu ya, mungkin kebanyakan ya orang-orang yang baru yang ngeganggunya gitu. Dulu juga saya pernah pertama masuk ke mes itu, saya sholat di lantai 2 pas ada ruang tamunya lah di situ. Itu pada jam asar nggak tahu lohor itu ya. Saya lagi sholat. Perasaan tuh asa di film, asa main film. Mau rokaat kedua, Allahu Akbar kayak gitu, itu angin yang datang. Padahal itu pintu keluar tuh nutup. Wow. Itu angin yang menghembus sampai ngedeg-deg gitu, sampai baca Al-Fatihah sampai saya dikerasin. Aduh. Bener itu saya. Padahal siang-siang ya. Siang-siang, nggak tahu asar, nggak tahu lohor, saya lupa sholat di mes sampai. Padahal di luar itu asar gitu. Padahal pintu nutup awalnya. Pintu itu kan di belakang itu kan ada terbuka tuh untuk ke atas, tempat toran kan ke atas tuh agak terbuka. Kalau itu ngebuka pasti ada angin lah masuk ya, ataupun depan. Tapi ini anginnya angin beda, kayak angin yang lewat angin, gitu angin ya. puyuh gitu. Ke telinga sampai saya merinding, sampai saya dikencengin bahasa apa. Itu di awal-awal. Di awal-awal saya ke situ, ya saya lah banyak belum gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah nemuin gitu ya, dibawa nyantai saja lah. Iya, betul. Kayak gitu. Terus satu lagi nih, sorry ya agak panjang soalnya Karena banyak. memang story-nya Kang Dewan 15 tahun menempati mes tersebut, ini terlama loh, luar Sama biasa. Adri ya, Adri dulu kan tinggal di mes, program direktur Dahlia. Adri dulu pernah di mes. Satu lagi ngobrol di ruang produksi. Dulu masih zaman BB ya. Iya. Masih BP, foto-foto gitu BB. BlackBerry itunya. Nah, saya ngobrol di ruang produksi itu. Saya ngobrol sama Adi, gitu foto-foto, pintu muka padahal foto-foto. Pas hasilnya foto ini kayak gini nih. Di atas ada layer Kayak selendang. selendang. Di belakang itu terus kakak Kang Diwan ini lihat kok. Merinding. Kok Adri nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Oke. Gitu. Kok nggak ada ya? Nah, saya si Adri, ya saya sama Adri itu diem-dieman gitu Adri. Nah, terus saya penasaran. Akhirnya dulu saya bawalah orang. Ada di sini dulu emang orang off air namanya Yogi. Yogi itu kan kebenaran dia bisa lah. Indigo kayak gitu ya. Yeah. Dia nanya, Yogi ini. Ya, jadi itu teh katanya teh ranjangnya. Ya Allah. Aduh, merinding. Itu teh Tapi ranjangnya ya itu. ini kenapa bikin merinding Baby Alia? Karena Kang Dewan ini belum menonton ceritanya Teh Nana kemarin, tapi apa yang diceritain Kang Dewan ini hampir sama dengan apa yang diceritain Teh Nana. Yang tadi sosok perempuan sama Teh Nana itu pernah waktu nginep di mes, katanya ada selendang yang jalan ke kakinya. Ngelintas kayak gitu. Jadi kayaknya memang sosok-sosok tersebut memang sering berkenalan dengan orang-orang baru lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi ya itu tadi balik lagi bahwa
tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang hidup berdampingan dengan makhluk lain. Cuman memang ada satu tempat yang memang terasa angker itu karena makhluk tersebut lebih dominan. Mereka merasa mereka lebih dulu tinggal di situ gitu. Jadi ketika ada orang baru itu mereka akan ini rumah gue kalau kata Bunda Korlama cenanya. Ini rumah gue gitu. Jangan Jadi macem-macem jangan gitu ya. macem-macem gitu. Tapi sejauh ini gangguan yang sangat-sangat parah sekali ada tidak Kang Diwan selama 15 tahun menempati mes? Sampai terkena amit fisik. ya. Sekali lagi amit-amit. Alhamdulillah Tidak ada ya. tidak ada karena saya dilawan. Ya karena katanya semakin kita takut, semakin mereka Saya bisa lawan. ini. Dalam arti lawan bukan saya nantang, enggak. Nih, kan sebenarnya ya yang membuat kita takut membuat celaka itu diri sendiri. Diri sendiri. Makanya saya udah sekarang kayak malam-malam bisa kalau mungkin celaka aja. Biarinlah. Sebenarnya mas ini si Yes. kayak gitu udah saya lawan aja, bukan berarti lawan kita nantang, enggak. Udah dari situ udah, tapi sampai sekarang sampai kemarin saya keluar juga masih ada. Ya. Nih kalau siang-siang gitu. Bengkak ya. Makanya kalau saya mau kamar mandi itu selalu pintu itu dibukain. Kalau saya nih mau kamar mandi kan saya kadang-kadang nggak tahu perasaan atau halusinasi. Perasaan tuh di tempat duduk itu ada yang duduk. Di tempat Ya. di tempat tidur itu ada yang duduk. Kalau saya lihat di kamar mandi itu kalau Ya, sakit, makanya suka lari. Ya, itu biasanya Makanya- kalau kita merasa Makanya saya gitu. selalu simpan sapu lidi, sapu nyerek ya, macam Supaya? katanya karena mau tidur harus ditepuk-tepuk biar Oh iya. pergi sana suh. Memang itu salah satu sunahnya kalau misalkan kita mau tidur, tempat tidur itu harus ditepuk-tepuk dulu Katanya sambil pakai sapu baca-bacain. lidi ya. Soalnya biar nggak ada yang nempatin di tempat tidur itu pada pergi dulu gitu. Kita bisa tidur dengan nyenyak gitu katanya seperti itu. Mau nanya lagi? Baby Alia dapat pastikan setelah podcast ini Kang Diwan nggak akan tidur di mes selama 1 minggu. Enggak lah. Tetap. Kang Diwan mungkin Satu lagi mau nggak- nanya lagi, nggak ada satu lagi. boleh. Istrinya Teguh ya, dulu masih pacaran. Nah, makanya tadi kan mau diajak ke sini, cuma karena kita waktunya nggak pas dan dia juga kerja, dia itu bener ngelihat Sosoknya. sosok wanita di tangga. Ih, kan bener tuh. Di Ini udah tangga. berapa kali orang yang lihat sosok wanita di di tangga. Di tangga itu dia itu pas ada di dapur, pas dia cerita ke saya. Kang Diwan, di sini di atas ada siapa? Nah, saya nanya gitu apalah. Emang kenapa gitu? Tadi saya di tangga dia. Lagi berdiri ini motong ke. Lagi berdiri gini, berdiri di tangga. Cuma nggak napak ngangkat. Oh, Tapi ya pucet. merinding. Oke. Nggak tahu ini kata dia ceritanya gitu ke saya. Tapi itu sama dengan Teh Nana juga. Kalau Teh Nana lihatnya duduk. Dia nggak takut ya. Gitu. Kenapa nggak dibilangin ke Teguh tuh? Kalau dibilangin. Ya kalau percaya takutnya. Bukan nggak percaya, dia tahu percaya. Karena Teguh itu. sering tinggal di situ. Takutnya dia keluar dari mes, Mes. makanya pas kembali diceritain. Ya akhirnya Teguh kan pindah. Oh, oke. Ya, berarti siapa yang paling bertahan ya? Ya itu mah luar biasa loh. Tinggal sisa 3 orang lagi nih wargi Dahlia di mes Radio Dahlia FM. Ada Koko, Kang Diwan, sama Kang Arif ya. Iya. Mungkin kapan-kapan wargi Dahlia yang pengen coba untuk berkunjung bareng sama Baby Alia ke mesnya Radio Dahlia, boleh mungkin nanti kita akan pilihkan ya. Makanya wargi Dahlia jangan sampai lewatkan untuk setiap episode-episodenya, karena nanti mungkin suatu saat kita akan pilihkan salah satu wargi Dahlia untuk mengetes seseram apa mes Radio Dahlia FM ya, bersama dengan kameramen kita yang super duper pemberani. Kang Diwan, sebelum penutup mungkin ada salah satu cerita yang bisa dibilang kemarin juga Teh Nana dan juga Sansa sempat mengungkapkan bahwa sekarang kan Radio Dahlia ini sudah pindah ke Jalan Burangrang. Cuman tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya frekuensi radio itu mengundang makhluk-makhluk tersebut untuk bisa lebih dekat. Di Radio Dahlia yang baru pernah ada kejadian apa? Apalagi Baby Alia sering lihat Kang Diwan ini sampai malam terus ada di Dahlia kadang. Sebenarnya sih lebih ada di sini. Saya pernah di dapur ya. Lagi-lagi ke dapur. Jam 5 sore udah lama. Saya mau ke dapur jam 5 sore. Saya lagi stok makan, kita bersihin dapur.
Betul. Lain tiba-tiba ada sosok rambut lari ke TX Pemancar kan? tower lari ke situ. Tower, oh, iya. Saya kaget ini langsung rambut panjang tapi kelihatan mukanya. Mukanya ya agak sedikit nenek-nenek sih. Sama. Lari ke katanya lagi bahwa di ruangan saya itu tempatnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini tapi memang ada. Saya sering tidur kalau malas ke mes, kalau malas pulang suka tidur di situ. Itu di ujung di sudut itu yang ada CD itu kan? CD itu kan. Nah, di situ itu ada butak. Nah, itu ngasuh anak-anaknya ada 5 anak-anak kecil. Merinding, Saya penasaran lagi ke Yogi, orang off air. Yogi, bener tuh ini. Yuk, begini. Dia nanya, si itu nanya kan dia antara ya, bisa interaksi batin, ya, batin. Begini. Dia bener dia tuh sampai ininya Keringetan. Yogi udah Yogi geus entong tong ditulikeun gitu kan. Tidak ada gangguan. Pendengar anak kecil Anaknya pendengar ya habis lihat ke ruangan saya. Di ruangan saya itu ada yang kan dulu posisi saya itu kan ngebelakangin pintu kan. Iya dulu. Pintu kan. Duduk. Seperti saya mirip. Saya nggak ada. Terus ngelihat di ujung itu ada lidah menjulur sampai ke pintu. Anak kecil udah pasti. Iya, anak kecil. Makanya dia takut. Si Mia penyiar. Sampai ke pintu. Iya. Tapi rasa nggak? Iya. Terganggu atau istilahnya mah geumah tahu sudah tema. Ya karena ya itu tadi kita harus sadar bahwa ya udahlah mereka juga berdampingan sama kita gitu kan ya. Cuman ya kadang aya we keungna ai sorangan mah ya. Nanti kita tes kameramen kita ya untuk uji nyali di mesnya Radio Dahlia FM. Tapi apapun yang diceritain Kang Diwan hari ini terkait mes Radio Dahlia FM ataupun di wilayah Radio Dahlia yang baru di Jalan Burangrang, itu ceritanya hampir sama dengan Teh Nana kurang lebih, dan juga sama dengan Baby Alia juga. Kalau di Dahlia pernah lihat sosok itu, di belakang juga sama. Betul. Ya balik lagi wargi Dahlia ya, kita hidup berdampingan. Cuman memang ada tempat yang frekuensinya itu terasa banget ya, frekuensinya terasa banget sehingga menarik makhluk-makhluk tersebut untuk ikut bergabung berdampingan dengan kita lebih dekat gitu ya. Sejauh ini alhamdulillah tidak ada gangguan yang begitu sangat berarti, tapi mudah-mudahan tidak ada sama sekali gitu ya. Tujuan kita juga ceritain ini ke wargi Dahlia bukan berarti wargi Dahlia jadi takut nih main ke Radio Dahlia, enggak kok. Kalau pagi, siang sampai sore aman banget, di depan itu terlihat ceria, terlihat nyaman ya. Karena tapi kalau sudah staf semua pulang ya, tinggal sisa penyiar dan OPP, itu baru mulai terasa kayak pergantian ini loh, pergantian suhu, pergantian alam mungkin ya. Tapi terlepas dari itu semua, mudah-mudahan dengan Kang Diwan menceritakan berbagi pengalaman ini juga bisa ada makna ataupun pembelajaran yang bisa wargi Dahlia ambil. Kang Diwan berarti 1 minggu ke depan pulang ke rumah ya. Nanti kita akan kembali lagi pastinya dengan cerita-cerita misteri berikutnya, cerita-cerita dari beberapa staf kru Radio Dahlia ataupun dari pihak lain yang mungkin akan menceritakan pengalaman misterinya. Jadi wargi Dahlia pantengin terus di cerita misteri Dahlia.